Pada kuliah kali ini, kita akan membicarakan reaksi substitusi. Untuk bagian pertama, mari kita bicarakan mengenai reaksi ini berkaitan dengan pengertian dan jenisnya. Reaksi substitusi adalah suatu reaksi kimia organik di mana terjadi pergantian gugus pada pusat karbon tertentu. Sebagai contoh, pada slide ini dituliskan reaksi antara ion hidroksida dengan isobutil bromida menjadi isobutil alkohol dan ion bromida. Tampak pada reaksi tersebut, gugus bromida pada isobutil digantikan oleh gugus hidroksida. Contoh lain di bawahnya adalah reaksi antara benzen dengan ion positif Br yang menghasilkan bromobenzen dan ion H+. Reaksi ini pun merupakan reaksi substitusi karena juga dicirikan oleh adanya pergantian gugus, yaitu gugus hidrogen pada benzen digantikan oleh gugus bromida. Kembali pada contoh reaksi yang pertama, apabila ditelaah lebih lanjut, gugus yang bertukar sama-sama bermuatan negatif atau disebut sebagai nukleofil, sehingga reaksi substitusi ini disebut sebagai substitusi nukleofilik. Sementara itu, pada reaksi antara benzen dan ion Br positif, gugus yang bertukar merupakan spesi bermuatan positif, yang sering disebut sebagai elektrofil, sehingga reaksi ini disebut sebagai substitusi elektrofilik. Dari pembicaraan tersebut, maka dapat disimpulkan terdapat dua jenis reaksi substitusi, yaitu substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Reaksi substitusi nukleofilik umumnya berlangsung pada senyawa-senyawa alifatik, contohnya adalah pada isobutil bromida. Reaksi substitusi nukleofilik juga bisa terjadi pada senyawa di mana pusat positifnya adalah karbon ikatan rangkap 2 seperti pada asetil klorida. Reaksi substitusi elektrofilik di lain pihak hanya berlangsung pada senyawa-senyawa turunan aromatik benzen, seperti pada benzen itu sendiri atau turunannya misalnya adalah fenol. Sebagai penutup pada bagian ini, perhatikan reaksi di bawah ini untuk pembuatan bahan obat antiinflamasi yaitu asam asetil salisilat atau lebih dikenal dengan nama dagang aspirin. Pembuatan aspirin bisa dimulai dari fenol dan natrium hidroksida yang dialiri dengan gas karbon dioksida, sehingga menghasilkan garam natrium dari anion B. Pengasaman terhadap anion B menghasilkan asam pada hidroksibenzoat yang apabila direaksikan dengan asetil klorida menghasilkan asetil salisilat atau aspirin. Berkaitan dengan tahapan sintesis aspirin tersebut, berikut ini beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab. Yang pertama, tahap reaksi manakah yang merupakan reaksi asam basa? Kedua, tahap reaksi manakah yang merupakan reaksi substitusi? Pertanyaan ketiga, apa nama ion A? Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, mengapa produk B merupakan anion?